Akhirnya setelah beberapa hunting mobil tua budget 20 jutaan, saya mendapatkan Honda Accord Maestro tahun 93 Matic ya. Di harga 20 jutaan. Kondisinya seperti ini. Cat sudah repaint ya. Cat sudah repaint, dan di depan ini ada beberapa cacat, tapi nggak masalah lah, namanya mobil tahun segitu dengan harga segitu ya. Kondisinya ini ceper ya, pernya dipotong, jadi beberapa memang PR harus dibenerin. Overall mobilnya masih oke, mesin sehat, matic sehat. Ini pakai Walkmaster ring 17 ya. Kondisinya ceper, mungkin nanti akan saya standari nanti suspensinya. Kaca aman, cuman ini banyak baret-baret ya memang ya. Nggak tahu ini bisa dihilangin nggak ya. Retract, auto retract masih aktif, kanan kiri berfungsi. Kaca karet ya, ini ada agak bolong ya ini ya. Nggak tahu ini dibelikan berapa, kayaknya mahal ya. Mobil ini memang habis di repaint ya, jadi nggak begitu rapi juga, tapi overall lumayan lah. Kalau dilihat dari jauh sih nggak kelihatan ya, masih enak dipandang. Belakang ini cat masih lumayan, cuman ini di bagasi ada agak sedikit pudar di bagian sini. Katanya dulu sih molesnya terlalu dalam ya. Ini ada retak, tapi nggak masalah. Ya masih oke lah overall. Mungkin sedikit-sedikit akan saya benerin, mulai dari eksterior, kaki-kaki, mesin, interior. Sebenarnya mobil ini kalau dari segi fitment sih pas ya sudah ya. Cuman kalau saya naikin nggak begitu suka ceper, jadi nggak nyaman. Interior masih 90% orisinil ya. Ini juga masih aktif, naik turunnya. Head adjuster, joknya juga masih bagus, semuanya masih bagus joknya. Dashboard masih lumayan, cuman ini memang dicat ya, dicat ulang. Starter mesin masih aman, sekali starter langsung hidup. AC masih lumayan dingin ya. Ukuran mobil 90-an ini masih tergolong dingin. Memang agak lama ya, dari misalnya habis terparkir panas itu dinginnya agak lama memang, tapi masih lumayan. Ini juga konsol agak sedikit kotor ya. Head unit tidak nyala, ini head unit bukan ori.
kilometernya sudah 300 ribuan ya. Semua instrumen ini nyala kecuali meteran bensin. Ini masih perlu dibenahin ya. Kalau ini kayaknya masih kurang normal juga, karena dia nggak cuman segini aja ini maksimal, nggak bisa sampai atasnya dikit gitu ya. Biasanya kalau normal kan setengah kurang dikit gitu ya, ini nggak sampai setengah kurang dikit sih, seperempatnya nggak sampai. Terus indikator pintu, kalau dibuka pintu misalnya sebelah sini, nah itu nggak nyala. Pintu-pintu indikator pintunya nggak nyala, harusnya nyala. For window ya normal sekelas mobil tua ya, agak seret gitu ya. Belakang, depan, ini retract ya, masih berfungsi semua. Spion juga ini pernah gantian ya, jadi ini nggak standar ini. Ini kayaknya kaca pembesar ya, jadi nggak sesuai dengan aslinya. Itu juga minta diganti karena pecah. Ini kaca ori tapi pecah ya. Atas ini nggak ori, sudah kayaknya nggak ori ya, sudah dilapis. Nggak tahu sih, kalau misalnya ada yang tahu nih ini ori apa enggak ya, orinya seperti apa ya. Jok masih tebel ya, busanya masih tebel, masih bagus. Dari cap laci ini juga masih belum, masih dalam toleransi, masih bagus. Ini juga utuh, dashboardnya utuh. Ini juga transmisi, tombol sport mode-nya ini enggak nyala ya, S-nya ini ya. Harusnya nyala. Sport mode ini dikunci di gigi 3 ya. Jadi dia nggak bisa masuk gigi 4. Jok belakang juga masih bagus, lebih bagus jok belakang daripada depannya, karena jok belakang jarang didudukin, empuk, enak. Oh ini tutupnya ini kan. Juga nggak nyala, nggak tahu ini kalau ada bolamnya harusnya nyala ini, tapi nggak nyala. Ini knalpot suaranya agak bocor ya, suaranya knalpot agak bocor. Kampas rem belakang juga masih dilihat masih tebal. Ini ruang mesinnya relatif kering ya. Cuman di bawah itu agak basah, nggak tahu apa ya. Nanti saya cek lebih lanjut. Halo teman-teman YouTube, kali ini saya ada di CCR Auto Service di Malang ya, tempatnya di daerah Gunung. Ini saya akan
ada beberapa Masih perbaikan yang spring harus juga masih dilakukan utuh di ya, nggak ada Honda yang Maestro leleh. yang barusan saya dapat. Ya mungkin seperti itu, namanya mobil tua ya, pasti ada yang butuh dipermajakan. Sambil pelan-pelan, nanti saya update di video berikutnya. Yang kemungkinan banyak ada di bagian sektor mesin ya. Ini saya sudah belanja beberapa item. Ya, ini ada engine mounting yang harus segera diganti ya, karena sudah getar banget, nggak nyaman rasanya. Tenaga mesin untuk Accord Maestro yang sudah injeksi ini ya, ini 2000 cc 4 silinder SOHC 16 katup dengan tenaga kalau nggak salah sekitar 145 HP dan torsinya 180-an Nm ya pada zamannya ya. Ini klip untuk yang ada di bawah wiper ya. Ini klipnya pada hilang semua, jadi saya belikan murah, ini beli di Tokopedia sekitar 7.000 satu buahnya, sekalian saya ganti. Dan di sektor mesin, untuk mesin bagian atas ini cukup kering ya, cuman di bagian bawah ada rebesan entah dari oli mesin atau oli transmisi, bisa juga dari oli power steering ya. Ini nanti akan saya cek secara keseluruhan. Dan yang paling penting mungkin ini nanti akan servis untuk alternator, karena alternator kemarin sempat tidak ngisi aki ya, akibatnya akinya tekor kemarin, tidak bisa starter. Kemungkinan juga ganti aki karena posisi akinya ini masih tidak pas. Yang pasti ganti engine mounting empat-empatnya, depan belakang kanan kiri, kemudian cek alternator, cek aki, matic nggak masalah, mesin nggak masalah ya. Mungkin sementara itu dulu ya, sambil jalan mungkin nanti akan ada yang harus diperbaiki, nanti bisa saya update lebih lanjut. Kemudian masuk ke interior, di indikator speedometer ya, tachometer normal, speedometer normal, dan ini yang nggak normal adalah meteran bensin. Yang ini juga cukup penting juga ya, karena saya juga nggak bisa nakar ini bensinnya seberapa. Kemudian meter untuk temperatur ini juga sepertinya belum cocok, karena dia mainnya di bawah ya, nggak bisa sampai seperempat jarumnya, padahal sudah terik banget. Entah itu antara termostatnya dilepas atau switchnya memang error, nanti dicek lebih lanjut. Ini pasti akan ngelepas panel dashboard ya, dan ini akan rentan pecah, nanti nggak tahu apakah pecah atau enggak, kita lihat saja. Central lock masih fungsi normal, aman. Kemudian yang di belakang kayaknya nggak ada deh, nggak ada PR ya di belakang ya. Jok-jok masih aman, masih ori, bersih. Dan next mungkin saya akan ganti pelek ya, karena ini
Peleknya yang depan sebelah kiri itu agak peyang ya, dan saya akan tinggikan suspensinya karena ini sangat rendah banget menurut saya, nggak nyaman untuk jalan kemana-mana, harus tahu medan yang dilalui, jadi nggak bisa fleksibel. Untuk yang belakang, kaki belakang tidak ada masalah sih, cuman kaki depan itu ada bunyi-bunyi dikit. Ini juga mungkin saya tinggikan ukuran standar ya, entah 3 atau 3 jari mungkin ya, agar bisa lebih enak bawanya. Dan yang pasti pelek akan saya ganti, cuman saya akan pikirkan pelek apa yang pas untuk di mobil ini, dan otomatis pasti ganti konsep ya, karena ini konsepnya mobil apa ini, ceper ya. Fitmentnya sudah pas, cuman tidak nyaman, jadi saya harus terpaksa ganti. Yang mungkin akan lebih friendly dibawa bersama keluarga ya, entah atau velg OM atau velg rally atau velg racing look yang lain, masih saya pikirkan. Mungkin sekian dulu, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun.